Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Suamuda SD. Di sini jabatan saya adalah sebagai Kepala Lab Komputerisasi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Di sini di lab komputerisasi ini rata-rata komputer yang ada adalah sebanyak 30 unit dengan spek Core i5, kemudian RAM 4 GB, kemudian memori 1 tera, memakai monitor LED. Untuk aplikasi sendiri adalah yang berhubungan dengan teknik sipil, diantaranya adalah AutoCAD, SAP 2000, ETAP, SketchUp, GIS, 3D Max, Hexcraft, Photoshop, juga termasuk Office. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pike I3D, Kepala Lab Beton Laboratorium Prodi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, dan juga saya dosen tetap di Prodi Teknik Sipil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat ketersediaan alat di Lab Beton Prodi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari kegunaan alat yang dimiliki oleh program studi teknik sipil. Ini merupakan mixer pasta semen digunakan untuk mengetahui karakter dari semen. Selanjutnya ini adalah alat slam flow. Ini dilakukan untuk menguji kekentalan atau durabilitas dari campuran mortar. Selanjutnya ini adalah alat pikat. Pikat ini digunakan untuk pengujian setting time atau waktu ikat pada beton atau mortar. Selanjutnya untuk pengujian beton, ini kita mempunyai mixer listrik. Selanjutnya ini adalah cetakan silinder dan kubus yang digunakan untuk penelitian beton, bukan sampel beton. Selanjutnya ini satu set alat slam test digunakan untuk mengetahui durabilitas dari campuran beton. Selanjutnya ini shaker beserta satu set chip analisis agregat halus yang digunakan untuk mengetahui butiran agregat pada agregat halus. Selanjutnya untuk pengujian kuat tekan beton, kita mempunyai alat uji tekan. Di sini juga kita mempunyai alat uji lentur dari beton dengan kapasitas ukuran 15 kali 60 cm. Perkenalkan, saya Lili Endadiansari. Saya juga sebagai Ketua Laboratorium Hidrolika di Prodi Teknik Sipil SD Pagar Alam. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa alat yang ada di Laboratorium Hidrolika. Di sini ada alat current meter digital yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran di suatu sungai atau juga di suatu irigasi. Ini ada beberapa alat untuk mengukur curah hujan. Ini geosel untuk mengukur ketinggian muka air. Di sini ada satu set pump test yang digunakan untuk mengukur aliran saluran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kepala dari Laboratorium Ilmu Ukur Tanah, program studi teknik sipil Kota Padalarang, Sekolah Tinggi Teknologi Kota Padalarang. Baiklah, saya akan memperkenalkan alat-alat yang ada di laboratorium. Ini 2 unit tripod dan juga 2 unit rambut ukur yang ada di lab. Baiklah, alat selanjutnya adalah satu set GPS Montana. Alat berikutnya adalah 1 unit water pass. Dan yang terakhir adalah 1 unit theodolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Lab Mekanika Tanah, Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam. Di sini saya akan menyampaikan atau memperkenalkan alat-alat teknik sipil mekanika tanah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat lab teknik sipil mekanika tanah, yaitu 2 unit kompor listrik, 1 set cawan, dan alat Altelbrug. Selanjutnya yaitu alat peknometer dan open listrik. Ini satu lagi yaitu alat timbangan digital. Selanjutnya yaitu alat sonder beserta alat-alat pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Lab Perkerasan Jalan. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat perkerasan jalan Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam. Baiklah, saya akan memperkenalkan alat-alat yang biasa dipakai dalam survei atau penelitian perkerasan jalan. Di antaranya satu, ini ada counter namanya. Ini untuk menghitung jumlah kendaraan. Kemudian ini ada stopwatch. Stopwatch digunakan untuk menentukan waktu
Kemudian ada speed gun, ini dipakai untuk menentukan kecepatan. Dan ada lagi satu, ini adalah alat untuk menentukan kekentalan aspal pada suhu tertentu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Gusmaliza, Kepala Perpustakaan STT Pagar Alam. Baiklah, saya akan memperkenalkan salah satu pustakawan di STT Pagar Alam. Ini salah satu pustakawan yang ada di Perpustakaan STTP. Ini koleksi yang ada di Perpustakaan STT Pagar Alam, yaitu koleksi buku teknik informatika. Ini koleksi untuk teknik sipilnya. Ini koleksi untuk buku umum. Ini salah satu koleksi dari jurnal yang kita miliki di Perpustakaan STTP. Dan yang ini yaitu salah satu dari hasil karya mahasiswa yang ada di STT Pagar Alam. Untuk dapat masuk ke dalam Siakat Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, maka kita harus menuliskan alamat, yaitu siakat.stt.pagarAlam.ac.id. Pada halaman pertama yang akan tampil ialah halaman login. Halaman ini halaman yang digunakan oleh user, yaitu administrator, dosen, dan juga mahasiswa untuk masuk ke dalam sistem. Untuk sekarang, agar bisa melihat bagaimana sistem ini bekerja, kita akan masuk sebagai administrator terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam halaman administrator, ini adalah tampilan halaman utama. Pada bagian data dosen, di sini berisikan data-data dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, baik teknik sipil maupun teknik informatika. Pada menu bagian bawahnya ada data mahasiswa. Di sini berisikan data-data mahasiswa, teknik sipil dan juga teknik informatika. Untuk memilih status dari program studi dan melihat data mahasiswanya, maka kita klik pada menu bagian atas pojok kanan. Kemudian kita pilih program studi. Secara otomatis sistem akan mereload dan menampilkan data program studi, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang ada dalam program studi tersebut. Kemudian, untuk melihat bagaimana sistem perkuliahan, maka kita klik pada bagian menu akademika. Kemudian pilih sub menu perkuliahan. Pilih lagi sub menu jadwal kuliah. Bagian ini menampilkan data jadwal kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam untuk yang sedang berlaku saat ini. Ini merupakan jadwal perkuliahan teknik sipil Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Untuk melihat yang bagian informatika, maka kita klik lagi, kemudian pilih program studi, pilih teknik informatika. Sistem akan mereload dan menampilkan data jadwal Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam untuk program studi teknik informatika. Kemudian di bagian bawahnya kita memilih menu KRS. Jika akan menginputkan input KRS, maka kita pilih menu input KRS. Kita masukkan NIM-nya dari mahasiswa tersebut, kemudian klik cari. Secara otomatis sistem akan menampilkan data mahasiswa tersebut. Data ini juga dapat dicetak dengan mengklik pada menu bagian cetak pada bagian atasnya. Jika dilihat secara maximize,
Data-data ini mereload dan menampilkan data KRS mahasiswa tersebut. Hasil studi ini menampilkan data berupa KHS mahasiswa. Pada bagian ini, kita memilih semester terlebih dahulu, kemudian memilih nama mahasiswa yang akan dicetak KRS-nya. Secara otomatis, maka sistem akan mereload dan menampilkan halaman cetak. KHS pun siap dicetak. Pada bagian bawahnya, ada menu transkrip nilai. Pada bagian transkrip nilai ini berisikan nilai-nilai mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang telah diikutinya. Pada bagian ini juga kita bisa mencatat transkrip nilai tersebut. Kemudian, pada bagian menu grafik view, pada bagian submenu presensi, pada bagian ini akan menampilkan grafik dari perkembangan dan juga keaktifan mahasiswa, tingkat kehadiran mahasiswa selama 1 semester. Kemudian, jika kita melihat berdasarkan presensi dari kehadiran mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, maka akan ditampilkan jumlah presensi dari mahasiswa, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Jika dipilih berdasarkan asal daerah, maka akan menampilkan persentase berdasarkan asal daerah dari mahasiswa. Jika berdasarkan IP semester, maka otomatis akan memanggil data dari IP semester mahasiswa. Jelas, itulah yang dapat dilakukan oleh administrator di dalam sistem informasi akademik ini. Demikian, terima kasih. E-learning Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam merupakan e-learning yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. E-learning Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam dapat diakses dengan mengetikkan alamat pada spada.stt.pagaralam.ac.id. Berikut alamat utama dari spada.stt.pagaralam.ac.id. Berisikan kategori kursus per program studi dan juga berdasarkan semester. Jika kita memilih salah satu dari kategori tersebut, maka ia akan mengeling kepada mata kuliah ataupun kursus yang ada pada kategori tersebut. Nah, untuk masuk ke dalam salah satu mata kuliah tersebut, maka user atau pengguna di sini diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Saya akan coba masuk sebagai administrator. Pada halaman administrator, admin dapat mengelola data pengguna dengan mengklik pada bagian akun. Pada bagian akun berisikan data mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, baik dari teknik informatika maupun teknik sipil yang saat ini tengah aktif dalam perkuliahannya. Kemudian, pada bagian menu kursus, administrator dapat menambahkan, mengubah, ataupun melihat kursus yang ada. Kita coba pilih untuk melihat.
pada kategori kursus teknik informatika. Kemudian kita akan pilih pada bagian semester. Berikut tampilannya. Kita akan coba pilih pada bagian semester 4. Pada bagian semester 4 ini, banyak sekali mata kuliah ataupun kursus yang saat ini tengah diikuti oleh mahasiswa. Salah satunya adalah praktikum maintenance ini. Kita akan coba lihat aktivitas mahasiswa di dalam kursus ini. Pada bagian kursus ini, menampilkan aktivitas-aktivitas mahasiswa dan juga dosen yang mengajar dalam setiap pertemuan di per minggunya. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan proses diskusi, proses penilaian tugas, proses kuis, dan sebagainya. Berikut salah satu proses tugas pada bagian ini, yaitu tugas motherboard. Pada bagian ini dapat diketahui ada 23 partisipan dan ada 20 submit. Dosen pengajar bisa mengklik pada bagian view atau grade submission. Dosen dapat melihat dengan seksama siapa saja yang mengumpulkan tugas, siapa yang terlambat, dan siapa yang tidak mengumpulkan tugas, serta file apa saja yang dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian pada bagian menu laporan, admin bisa melihat secara langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user, baik sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa di dalam sistem ini. Aktivitas tersebut ialah melihat, login, kemudian mendownload ataupun menyelesaikan sebuah tugas yang ada di dalam sistem ini. Jika tidak ada lagi yang dikelola oleh admin, maka admin bisa keluar dengan mengklik menu keluar pada bagian pojok kanan atas. Secara otomatis sistem akan kembali ke halaman login. E-Library Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam merupakan perpustakaan berbasis online Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Situs ini dapat diakses pada alamat e-library.stt-pagaralam.ac.id. Ketika diakses, halaman ini akan menampilkan halaman utamanya, berisikan daftar-daftar buku, cover-cover buku, dan juga menu pencarian yang bisa digunakan untuk mencari buku tertentu. Pada hasil pencarian akan menampilkan detail dari buku tersebut. Pada pojok kanan atas halaman ini terdapat menu. Ada area anggota, kemudian ada area pustakawan. Area pustakawan ini berisikan area pustakawan atau pengelola dari sistem ini. Salah satunya yaitu Yogi Isra. Kita akan login sebagai pustakawan dengan menggunakan akun Yogi. Pada halaman pustakawan, terdapat banyak sekali menu, salah satunya adalah menu keanggotaan. Menu keanggotaan ini berisikan daftar-daftar dari anggota yang terdaftar dalam e-library STT Pagar Alam ini, yaitu dosen dan juga mahasiswa. Pada menu master file, di sini tersimpan kategori-kategori dari buku yang disimpan dalam sistem ini. Kategori-kategori ini salah satunya ialah pengarang dan juga penerbit. Kita bisa melihat data buku pada bagian dengan mengklik salah satu submenu tersebut. Misalkan untuk pengarang, maka akan menampilkan data seperti ini.
Sistem inventaris Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam atau disingkat menjadi SIMASET dapat diakses pada alamat simaset.stt.pagaralam.ac.id. Ketika pertama kali diakses, alamat ini akan menampilkan halaman login dari petugas atau administrator. Ketika dimasukkan username dan password, maka akan tampil halaman utama, yaitu data rekap aset dan barang dari Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Pada bagian data kampus, ketika dipilih identitas, maka akan menampilkan informasi lengkap tentang kampus, alamat kampus, nomornya, dan sebagainya. Kemudian, maka ia akan menampilkan daftar ruangan yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam dengan kode-kode ruangannya tersebut. Kemudian pada bagian menu data barang, ketika kita klik data barang, akan menampilkan seluruh barang yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam lengkap dengan alamat di mana barang tersebut diletakkan. Ketika kita klik lokasi aset, maka akan tampil halaman seperti ini, yaitu halaman ruangan-ruangan yang mana ketika diklik akan menampilkan daftar barang yang ada pada ruangan tersebut. Pada menu print data, ketika dipilih print seluruh inventaris, maka akan mencetak seluruh data inventaris yang ada pada sistem ini. Namun ketika kita memilih print ruangan, maka akan menampilkan data ruangan. Kemudian ketika kita klik ruangan tertentu, maka akan mencetak daftar barang yang ada pada ruangan tersebut. Sedangkan pada bagian menu setting operator, di sini berguna untuk men-setting akun dan juga daftar dari pengguna yang dapat mengelola sistem ini. Terakhir ada menu keluar. Keluar ini berfungsi untuk kembali kepada halaman login.